sedang berjaga pada klinik hari ini. Sebelumnya boleh saya tahu nggih Pak, Bapak namanya siapa dan usianya berapa? Saya Dharma, umur 20 tahun. Baik Bapak Dharma, sebelumnya boleh saya tahu nggih Pak, apa keluhan yang Bapak datang hari ini? Jadi begini dok, mata saya terasa agak berat dan mungkin terasa agak kotor gitu dok, dan agak perih juga. Itu gimana ya dok? Oh gitu Pak. Sebelumnya boleh saya tahu lebih lanjut nih Pak terkait dengan keluhan Bapak. Nah dari Bapak sendiri dari kapan ya udah mengalami hal tersebut? Mungkin udah sekitar semingguan sih dok. Gitu. Kalau misalnya keluhan Bapak apakah mengganggu pekerjaan Bapak itu gimana? Biasanya sih setelah saya bekerja baru terasa, atau enggak kalau saya sudah kerja agak lama baru terasa gitu dok. Oh gitu. Nah, mungkin berdasarkan keluhan Bapak, sepertinya saya akan melakukan pemeriksaan mata nih Pak, pemeriksaan mata bagian luar untuk Bapak. Nah, nanti dalam pemeriksaan ini saya akan memeriksa beberapa bagian juga, yaitu dari kelopak mata Bapak, lalu juga dari bulu mata, dari pupil atau misalnya bagian hitamnya ya Pak, sama konjungtiva atau lapisan terluar dari mata Bapak. Nah, nanti untuk pemeriksaannya sendiri ada tujuannya, yaitu untuk misalnya kita akan melihat apakah memang benar ada masalah dari mata Bapak sesuai dengan apa yang Bapak sudah keluhkan. Nah, mungkin dari pemeriksaannya nanti akan terasa tidak nyaman juga Pak, tapi dari Bapak sendiri apakah masih bersedia? Bersedia dokter. Nah, kalau begitu Pak, Bapak bisa duduk di tempat yang sudah tersedia di sebelah sana selagi saya melakukan persiapannya Pak. Baik, terima kasih dokter. Baik, di sini sebelum melakukan pemeriksaan eksternal mata, saya akan melakukan hand hygiene berupa cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Baik, sini saya sudah berada di hadapan pasien dan di mana dalam pemeriksaan adapun alat yang akan digunakan yang pertama ada pen light dan juga akan menggunakan cotton bud jika diperlukan. Nah, untuk pemeriksaan sini saya akan melakukan pemeriksaan dari mata kanan terlebih dahulu menggunakan pen light. Pertama-tama, pemeriksa akan menilai keadaan kulit kelopak mata pasien, apakah terdapat tanda peradangan atau tidak. Selanjutnya, pemeriksa akan menilai viscera palpebra dan membandingkan dengan mata kiri pasien dan juga melihat area pupil untuk kemungkinan ptosis, di mana jarak normal dari viscera palpebra adalah 8-11 mm secara vertikal. Selanjutnya, pemeriksa akan melakukan palpasi pada area kelopak mata pasien untuk menilai apakah terdapat benjolan atau tidak, jika ada bagaimana konsistensinya dan apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya, pemeriksa akan menilai arah tumbuh bulu mata untuk memastikan tidak ada bulu mata yang menempel dan tumbuh ke arah dalam, kemudian menilai juga apakah terdapat krusta atau tidak. Selanjutnya, di sini akan dilakukan pemeriksaan konjungtiva bulbi. Pertama-tama, pemeriksa akan membuka kelopak mata atas dan bawah dengan jari telunjuk atau ibu jari, kemudian menilai apakah ada infeksi konjungtiva, penonjolan, atau pembengkakan. Pemeriksa akan memeriksa konjungtiva palpebra inferior dengan cara menekan kulit kelopak bawah pasien dan menilai dengan bantuan senter. Di mana di sini pemeriksa akan menilai warna, permukaan, adanya papil, folikel, membran atau benda asing. Selanjutnya adalah pemeriksaan konjungtiva palpebra superior, di mana pemeriksa akan minta pasien untuk melirik ke bawah, kemudian melakukan eversi kelopak mata dengan bantuan tangan kiri atau cotton bud, kemudian akan menilai warna, permukaan, adanya papil, folikel, membran atau benda asing. Setelah pemeriksaan ini selesai, pemeriksa akan mencatat seluruh hasil pemeriksaan dan melakukan hal yang sama pada mata kiri. Baik, nah Bapak, di sini untuk pemeriksaan bagian luar mata Bapak sudah selesai dilakukan nih Pak, dan di sini sudah saya catat juga hasilnya. Dan berdasarkan hasilnya, di sini saya lihat keadaan mata Bapak semuanya normal nih Pak. Termasuk dari misalnya dari kelopak mata tidak ada kelainan seperti misalnya ada radang atau pembengkakan, dan juga di mata Bapak nggak ada seperti misalnya kemerahan yang menandakan injeksi konjungtiva. Nah, mungkin terkait dengan keluhan Bapak yang Bapak keluhkan yaitu matanya ada terasa berat dan juga kering misalnya. Nah, itu kemungkinan dapat disebabkan karena mata Bapak yang lelah. Sebelum itu, apakah boleh saya tahu pekerjaan Bapak dan biasanya Bapak ngapain? Saya biasanya sebagai mahasiswa sih, tapi saya sering ngerjain tugas-tugas itu.
Oh begitu. Nah untuk mengerjakan tugasnya apakah Bapak menggunakan laptop misalnya? Ya dokter, biasanya sih pakai laptop sampai tengah malam bahkan lebih itu dokter. Oh begitu. Kalau misalnya penggunaannya itu apakah lama atau bagaimana? Cukup lama dokter karena tugasnya juga lumayan banyak di laptop, jadi bisa sekitar 5 jaman saya lihat laptop gitu. Oh gitu. Nah untuk kelelahan dalam mata itu salah satunya bisa disebabkan karena paparan radiasi dari laptop ataupun misalnya mata kita itu terlalu lama berada di depan layar laptop itu juga Pak. Nah itu bisa membuat mata kita lelah dan juga gampang capek. Nah mungkin untuk mengatasi kelelahan mata itu salah satunya adalah kalau misalnya berdasarkan Bapak juga yang bilang tadi, kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk kayak sebentar-sebentar menggunakan laptop, itu bisa diistirahatkan dulu matanya selama sejenak. Nah kalau misalnya dalam 1 atau 2 jam Bapak menggunakan laptop, itu bisa diistirahatkan dulu matanya sejenak selama 5-10 menit Pak. Nah untuk kalau misalnya selain itu juga Bapak bisa misalnya menggunakan obat tetes mata untuk bisa menyegarkan mata, dia bisa digunakan 4 kali sehari. Kalau misalnya Bapak merasa perlu, itu bisa beli di apotek di bawah nanti. Nah mungkin dari Bapak sendiri apakah ada pertanyaan nih Pak? Tidak dokter. Nah kalau begitu untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan, Bapak bisa kembali untuk melakukan aktivitasnya semula. Nah, terima kasih sudah berkunjung Bapak, semoga sehat selalu nih Pak. Terima kasih dokter. Ya, selamat pagi Pak. Baik, di sini saya akan mengakhiri prosedur dengan kembali melakukan cuci tangan 6 langkah.